Otherworldly Evil Monarch, Bab 110. Judul, Pahlawan dan Legenda dengan Berani Melaju-Maju. Selain sedikit lebih tua dan agak naif, orang-orang ini pada dasarnya memiliki karakter moral yang baik. Mereka seperti sekumpulan bunga lili kala. Masing-masing memiliki perawakan besar, wajah garang seperti macan tutul, dan jenggot tebal seperti harimau di kedua pipinya. Ketujuh bersaudara itu hampir tampak seperti sekelompok persegi panjang di tanah. TL, kala lili adalah simbol penampilan luar biasa di zaman kuno. Astaga, apa yang mereka beri makan pada orang-orang ini? Seluruh keluarga ini seperti gambar meludah dari Zhang Fei. Tak satu pun dari mereka perlu merias wajah jika mereka mengikuti audisi untuk pemeragaan modern Romance of the Three Kingdoms. Lebih otentik dari yang asli, dan lebih jantan dari Zhang Fei sendiri. Jun Moxie tiba-tiba memiliki pencerahan yang menakutkan di dalam hatinya. Pasti sulit bagi tiga bersaudara keluarga Dugu. Bagaimana mereka dapat dengan sempurna mengoordinasikan kelahiran dari putra-putra yang bajik seperti itu? Bakat macam apa ini? Jun Moxie, mau lari kemana, dasar bocah kecil? Mata tajam Du Guying menemukan Jun Moxie sekilas dan meraung seperti guntur. 6 saudara laki-lakinya di belakangnya menunjukkan koordinasi yang luar biasa dan secara bersamaan berteriak. Jun Moxie, mau lari kemana, dasar bocah kecil? Pemandangan ini seperti guntur dari surga ke-9, membuat ketakutan di hati manusia. Bahkan tanaman dan bunga di dalam halaman berulang kali gemetar ketakutan. Pada saat ini, Jun Moxie dalam hatinya memuji cara misterius para dewa bekerja alam semesta benar-benar luar biasa. Segala sesuatu di depan matanya tiba-tiba menjadi gelap. 7 wajah yang menjulang sama hitamnya dengan dasar penggorengan, dan ke-14 bola mata mereka yang tampak jahat terbuka dengan sempurna untuk menatap ke arah Jun Moxie, bahkan saudara yang paling pendek bahkan lebih tinggi setengah kepala dari Jun Moxie. Orang-orang yang tidak tahu mungkin mengira Tuan Muda Jun berhutang banyak pada orang-orang ini. Putri Salju dan 7 kurcaci pernah menjadi dongeng anak-anak yang populer di masa lalu. Hari ini aku akan mengungkap di balik layar kisah menakjubkan Jun Moxie dan 7 raksasa. Saat Jun Moxie membiarkan pikirannya mengembara, dia mundur selangkah dan menatap mata ke-7 bersaudara itu. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak mundur, dia harus menatap lurus ke atas untuk melihat mereka. Dia memasang senyum menyenangkan di wajahnya dan berkata, "Jika bukan 7 kakak laki-laki Dugu, aku minta maaf karena tidak mengenali kamu lebih awal. Permisi, aku akan pergi dan mencari seseorang untuk menyiapkan teh. Jangan pernah berpikir untuk menjauh. Kau masih terlalu basah di belakang telinga untuk melakukan trik semacam itu di depanku." Wajah Du Guying berubah menjadi biadab saat dia mengepalkan tinjunya dan meretakkan buku-buku jarinya. Jun Moxie, kamu pasti sudah dewasa. Berani tak terduga untuk menggertak adik perempuanku. Kutsi, perhatikan jika aku tidak memukul wajah anak laki-laki cantik kamu menjadi kesemek kering. Apa? Menindas adik perempuanmu? Dugu Xiaoyi, siapa yang memulai rumor ini? Jun Moxie menggaruk kepalanya saat dia berkata dengan cara yang agak bingung. Dia tidak sedang bertindak. Aku selalu menjadi orang yang dilecehkan. Kapan ini berubah pikiran? Kenapa aku tidak pernah tahu? Dia sudah terbiasa dengan cara berbicara keluarga Dugu yang tidak masuk akal. Adik perempuanmu yang menggangguku setiap hari. Bagaimana kamu bisa mendistorsi kebenaran seperti ini? Aku bahkan belum menyampaikan keluhan aku kepadamu sekalian, namun pihak yang bersalah sekarang menyalahkan korban? Itu konyol. Apakah ada orang di dunia ini yang berani menggertak gadis kecil Dugu Xiaoyi dengan keluarga Dugu yang kejam di belakangnya? Itu akan terjadi saat babi terbang. Jangan berani-berani menyangkalnya. Mencoba untuk keluar dari tanggung jawab setelah melakukan perbuatan itu. Dugu Xiong di dekatnya berkata dengan suara menggelegar, tapi dia terdiam di tengah kalimat dan tiba-tiba melihat ke atas dengan ekspresi bingung. 2 lubang hidungnya yang besar dengan cepat menarik napas dalam 2 kali sebelum dia mengedipkan mata beberapa kali dan menatap dengan heran. Aroma apa ini? Bagaimana baunya bisa begitu harum? Ini luar biasa. 6 lainnya benar-benar pantas disebut bersaudara karena mereka semua merasa ada sesuatu yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Aromanya terlalu menggoda.
Mereka semua kehilangan diri mereka sendiri pada saat itu dan baru terbangun ketika Du Gu Xiong berbicara. Sepenuhnya mengabaikan Jun Mo Xie, mereka mengendus udara untuk mencoba menemukan sumber aroma. 7 pasang lubang hidung menghirup dengan sangat keras sehingga mereka benar-benar telah menciptakan ruang hampa di daerah sekitarnya. Jun Mo Xie tiba-tiba merasa seperti tercekik, seolah-olah tidak ada cukup oksigen. Kapasitas paru-paru mengerikan macam apa ini? Baunya luar biasa, mengingatkan aku pada anggur yang sangat enak. Du Guiying menutup matanya dan mengendus dengan ekspresi kepastian di wajahnya. Omong kosong, bagaimana bisa ada anggur yang seharum ini? Aku sudah merasa sedikit mabuk. Du Gu Xiong masih mengangkat kepalanya ke surga dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Ini bukan hanya anggur, tapi anggur para dewa. Du Gu Hao memiliki sikap seorang ahli, menggelengkan kepalanya seolah mabuk. Sialan orang tuamu, anggur dewa apa? Pindah saja ke samping kamu amatir. Ejek Du Gu Jie berapi-api. Orang tuaku adalah ayahmu. Kamu masih ingin dia pergi sendiri? Wajah Du Gu Hao memerah saat dia membentak. Mungkinkah ini gas yang membingungkan? Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulut Du Gu Chong, hidungnya masih menghirup udara dengan keras. Meskipun ini adalah gas yang membingungkan, adik laki-laki kamu akan selalu bingung setiap hari. Surga, tolong biarkan aku bingung selamanya. Apa yang akan aku lakukan jika wewangian ini hilang? Du Gu Sang tampak seperti sedang mabuk. Dia bernapas paling keras dan paling keras di antara 7 bersaudara. Kalian semua menyedihkan. Du Gu Qian sangat mencela perilaku 6 kakak laki-lakinya dan menegur dengan meremehkan saat dia tampak terpesona. Ketujuh dari mereka semua menghadap ke langit dengan mata terpejam, dengan liar mengendus ke sana kemari, dan sama sekali tidak memperhatikan 10 kendi anggur yang sangat mencolok yang diatur bahkan tidak satu zang di depan mereka. Anggur kuning yang berkilauan di dalam mengeluarkan aroma yang memabukkan dan langsung tersedot ke dalam lubang hidung mereka. Jun Mo Xie tercengang. Aku tidak percaya orang-orang seperti ini benar-benar ada 7 di antaranya, tidak kurang. Alamnya luar biasa. Dia tidak tahan lagi dan batuk dengan keras. Hanya setelah mendengar batuk mereka akhirnya sadar kembali. Ketujuh bersaudara itu tampak sedikit malu saat mereka membuka mata. Melihat Jun Mo Xie di depan mereka, mereka segera teringat misi mereka untuk menangkap bocah kecil ini dan menyerahkannya kepada kakek mereka. Tidak ada waktu luang, ketujuh pria itu tiba-tiba menginjak kaki mereka, 14 bola mata secara bersamaan terpaku pada target mereka. Pada suatu waktu tanpa sepengetahuan mereka, sebuah meja muncul entah dari mana dengan Jun Mo Xie dengan tenang duduk di sampingnya, sama sekali tidak peduli di dunia. Di tangannya ada sebuah cangkir anggur giok putih transparan, diisi sampai penuh dengan cairan kuning pucat yang aromatik. Dengan mata tertutup, dia perlahan mengangkat cangkir ke mulutnya dan dengan lembut menyesap sedikit. Ekspresi tergila-gila secara bertahap muncul di wajahnya saat dia mendesah puas, setelah itu dia menggunakan suara erangan orgasme untuk bernyanyi. Lezat. Anggur. Ah, cairan itu adalah anggur. Tetapi bagaimana anggur bisa begitu jernih dan transparan? Bagaimana bisa ada wine di dunia ini yang menghasilkan aroma yang memabukkan? Kakak, apakah itu? Benar-benar anggur? Du Gu Jie menelan ludahnya. Baunya sangat harum. Jangan bercanda. Jika bukan anggur, lalu apa? Cuka. Apakah bau cuka di rumah seperti ini? Anggur ini luar biasa. Tapi bagaimana mungkin aku belum pernah melihat anggur yang begitu indah sebelumnya? Aliran air liur mengalir keluar dari mulut Du Gu Hao dan terus menetes ke lantai, tetapi dia tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya kembali. Jangankan melihat, aku bahkan belum pernah mendengar tentang anggur seperti ini. Aku ingin mencicipinya. Du Gu Chong menyeka mulutnya dengan lengan bajunya, dan hanya menepuk bibirnya 2 kali, tetapi lengan bajunya menjadi basah kuyup. Kamu jangan bilang, siapa yang tidak ingin mencobanya? 6 bersaudara lainnya berkata sambil mengejek. Jun Mo Xie. Setelah raungan yang menghancurkan bumi, Du Guiying segera merendahkan suaranya sehingga suaranya menjadi agak lembut. Apa itu di tanganmu? Sulit membayangkan bahwa pria jantan yang menyerupai Zhang Fei mampu membuat suara yang halus dan lembut itu. Aku tidak mengerti pertanyaan kamu. Ini cangkir anggur, apalagi itu?
Junmo Xie tanpa berpikir memutar cangkir anggur, menyebabkan beberapa tetes tumpah. Selama sepersekian detik setelah anggur tumpah ke lantai, aroma yang kaya menjadi lebih kuat setidaknya 1 kali lipat. 7 pasang mata melotot pada saat yang sama saat mereka menundukkan kepala dan menatap titik lembab di lantai, api meletus di mata mereka. Membuang anggur berkualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan tak ternilai harganya dengan cara ini praktis merupakan dosa besar. Ini tidak bisa ditoleransi. Bahkan jika paman bisa bertahan, aku tidak bisa. Kita tidak bisa bertahan. Aku tahu itu adalah cangkir anggur. Aku ingin bertanya, apa yang ada di dalam cangkir anggur? Du Guiying menahan geraman pelan di tenggorokannya. Ini rumahku. Aku bisa menaruh apapun yang aku mau ke dalam cangkir anggur ini. Bisa jadi cuka atau bisa juga kecap. Junmo Xie tidak mengedipkan mata, hanya menyilangkan kaki dan dengan santai melanjutkan. Secara alami, itu juga bisa menjadi anggur. Dia menyesap lagi dari cangkir anggur ketika dia tiba di titik ini, mendecakkan lidahnya 2 kali, lalu tiba-tiba membuka matanya seolah-olah bangun dari mimpi. Oh, benar, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat beritahu aku. Jika tidak penting, maka kamu dapat pergi kapanpun kamu mau. Garis pandang Dugu bersaudara tidak pernah lepas dari tangan Junmo Xie. Setiap kali yang terakhir memutar cangkirnya, hati mereka berteriak karena takut bahkan lebih dari anggur yang tak ternilai ini akan tumpah. Ini sembarangan menyia-nyiakan hadiah dari para dewa. Kita menerima perintah untuk datang dan menangkapmu. Du Guxiong menjawab tanpa berpikir. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Du Guhao dengan ganas menginjak kakinya menyebabkan dia melompat-lompat karena rasa sakit. Kita menerima perintah untuk datang dan mengundang Tuan Muda Jun ke kediaman kita untuk mengobrol guna mempromosikan persahabatan yang dalam antara keluarga Jun dan Dugu. Du Guhao berusaha keras untuk menampilkan penampilan yang elegan, terlalu bertele-tele dengan kata-katanya, dan menganggukkan kepalanya dengan angkuh saat dia berbicara. Tanpa sadar membuang air liur kemana-mana dari sudut mulutnya menyebabkan Junmo Xie tidak punya pilihan selain menggunakan tangannya untuk menutupi cangkir wine. Du Guiying di dekatnya menangkapnya dengan agak cepat dan menarik kembali sudut mulut mereka menjadi seringai lebar. Dia baru saja akan berbicara tetapi tidak dapat berbicara karena air liur di mulutnya. Hanya setelah menelan ludahnya dia bisa mengatakannya. Tepat sekali, itulah niat kakekku. Hubungan kedua keluarga kita bisa dianggap dalam. Tidak perlu membedakan antara milik kita dan milikmu. Hal-hal terbaik dalam hidup dimaksudkan untuk dibagikan. Hahaha. 6 orang yang tersisa mengangguk dalam konser. 6 senyum lebar muncul di wajah mereka. Haha, Tuan Dugu terlalu sopan. Junmo Xie memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya saat tangannya, secara tidak sengaja, menjatuhkan cangkir dan menumpahkan anggur. Bagian depan ini belum diencerkan, jadi kandungan alkoholnya terlalu tinggi. Junmo Xie secara alami tidak mau meminumnya. Lagi pula itu bukan sesuatu yang istimewa baginya. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi sehingga Lord Dugu tidak perlu menunggu terlalu lama." Ah, sayang. Ketujuh bersaudara itu menyaksikan Junmo Xie secara tak terduga menumpahkan secangkir besar anggur berkualitas yang tak ternilai harganya dan secara bersamaan membuka mulut mereka sebagai protes. Suara Junmo Xie semakin lambat dan semakin terseret. Hahaha. Ketujuh bersaudara itu tertawa hampa. Du Guiying berkata dia menyeka air liur dari dagunya. Tuan Muda Jun, mengingat hubungan erat antara kedua keluarga kita bersaudara memiliki permintaan yang rendah hati dari Yang Mulia. Mungkinkah kita bisa mencicipi sedikit anggurmu? Junmo Xie memiliki ekspresi iri di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Itu di luar pertanyaan. Aku sendiri tidak punya banyak. Ini adalah anggur terbaik yang tak ternilai harganya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setetes saja sudah terlalu kuat. Bahkan aku harus meluangkan waktu untuk menikmati setetes air yang sebanding dengan emas ini. Dia dengan cepat menunjuk dan menambahkan dengan nada penyesalan. Aku hanya punya kendi yang tersisa. Begitu mereka selesai, tidak akan ada lagi. Ini adalah situasi kritis. Saat pandangan ketujuh bersaudara itu akhirnya tertuju pada apa yang dia tunjuk, mereka tiba-tiba tidak bisa berpaling.